Para bapak ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas terkait dengan aspek yang sangat penting untuk kita ketahui, paling tidak menjadi basis pengetahuan kita dan menjadi sebuah PR kita ke depan untuk kita garap. Apa itu tentang sholat? Saya saat ini sedang sangat concern, bolak-balik saya banyak menerangkan di dalam beberapa kesempatan, di dalam beberapa forum tentang arti pentingnya kita bisa melaksanakan sholat dengan kualitas sholat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Masalahnya kita itu secara potensi punya potensi untuk sholat dengan sholat yang terbaik dalam kapasitas kita sebagai orang awam, sebagai orang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan siddiqin, juga mungkin bukan wali Allah yang sangat dekat dengan Allah. Kita punya potensi untuk bisa menikmati sholat dan menjadi penikmat sholat. Cuman permasalahannya, pertama kita tidak mengetahui ilmunya. Yang kedua, kita kalau sudah tahu kurang mempraktekkannya. Dan kemudian gara-gara kurang praktek akhirnya tidak menjadi mahir atau tidak terampil untuk sholat dengan khusyuk, untuk sholat dengan nyaman, untuk sholat dengan nikmat. Kita kan belajar sholat dari kecil, Pak, belajar fikih ya. Niat usolli besok kalau saya tanya bapak ibu sudah hafal dari sejak kelas SD dulu. Usolli fardhu dzuhri arba'ah, bagi yang pakai usolli rokaatin, hafal dari dulu kita. Banyak unsur-unsur aspek fikih dalam sholat sudah kita ketahui, tapi apa yang terjadi? Fikih hafal, tapi sholat nggak dilewat. Sering orang kemudian tidak tertarik dengan sholat karena dia tidak mendapatkan nilai yang luar biasa berharga dari sholat. Padahal sholat itu adalah properti orang yang beriman, properti orang Islam yang kalau bisa kita manfaatkan, Pak, Bu, subhanallah, prestasi dunia kita akan meroket, meningkat dengan sangat cepat. Saya sering meneliti tentang sholat ini. Ternyata kalau kita sholatnya itu benar, Pak, Bu, kita akan menjadi orang yang tidak pelupa. Sok ari urang ayeuna sok pohon gara-gara naon? Gara-gara antara perbuatan dengan pikiran itu tidak nyambung. Tangan saya megang HP, tapi pikiran saya kemenda-mendik, maka saya nyimpan HP ini saya tidak lupa. Tadi saya nyimpan HP di mana ya? Karena apa? Karena mata saya tidak melihat HP. Karena kulit saya tidak merasakan bahwa kulit saya menyentuh HP. Maka kemudian ketika HP ini saya lepas, kemudian saya entah kemana, saya lupa, aduh tadi HP ditunda di mana ya? Gara-gara apa? Gara-gara secara teorinya kita tidak terlekat atau terikat secara kognitif atau secara pikiran kita. Jadi sehingga ketika ada reaksi, ketika ada sesuatu respon ke kita, kita tidak bisa merasakannya. Sholat melatih kita untuk responsif terhadap reaksi atau apapun respon yang datang kepada kita. Kita dilatih dengan sholat. So, dina sholat Bapak Ibu, kita diharuskan secara fikihnya itu memperdengarkan bacaan kita ke telinga kita. Ada tuh di dalam kitabnya, kitab Sulamul Munajat karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa dalam rukun qauli, rukun ucapan sholat itu apa? Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun qauli. Apalagi tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Imam Nawawi, bacaan-bacaan rukun qauli ketika kita sholat harus diperdengarkan ke telinga kita. Arti
artinya telinga kita ketika kita sholat itu adalah telinga yang aktif. Telinga yang aktif diperdengarkan bacaan ini dan telinga ini mendengarkannya. Itu salah satu contoh yang kita diharuskan ketika sholat itu terlekat secara pikiran kita. Contoh yang lain adalah dalam gerakan-gerakan kita. Ada perintah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekat kepada sholat ketika kalian dalam kondisi mabuk. Jadi zaman dulu pentasyri'an keharamannya khamr, arak itu bertahap. Tidak langsung turun surat Al-Maidah innamal khamru wal maisir, itu tidak langsung. Sedikit demi sedikit, karena arak itu zaman dulu, zaman jahiliyah sudah jadi budaya yang sangat mengakar kuat. Jadi Al-Quran menstop tradisi arak itu bertahap. Nah ketika turun ayat ini, arak belum diharamkan, sehingga ada sahabat habis mabuk terus sholat, dia ngaco bacaannya. Maka kemudian turun ayat, jangan kamu kalau mau sholat jangan mabuk, karena nanti bacaannya jadi salah, keliru. Oke. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga engkau bisa mengetahui apa yang engkau ucapkan. Mengetahui apa yang kamu ucapkan ini, kalau kita tarik lebih tinggi adalah kita bisa merasakan gerakan-gerakan kita. Ucapan itu adalah bagian dari gerakan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita merasakan tangan kita itu diangkat sampai ke sini. Kita merasakan dua tangan ini bersentuhan kulitnya, telapak tangan kanan menyentuh tangan kiri, Allahu Akbar. Kita merasakan tangan ini ditempelkan di atas perut kita. Kita merasakan mata ini kita lihat kepada titik tempat kita sujud, dan kita tidak lepas titik itu kecuali ketika kita rukuk, ketika kita sujud, ketika kita tahiyat akhir, ketika asyhadu alla ilaha illallah, mata itu baru berpindah. Tapi selebihnya daripada itu, mata kita tetap tempel, lihatkan, fokuskan kepada tempat kita sujud. Kalau kita lakukan Bapak Ibu, setiap sholat kita fokus pada gerakan-gerakan kita. Itu pun memang tanpa harus kita terlalu serius ya Pak. Kadang ada ya, kalau saking ingin khusyuknya itu jadi serius, malah kebablasan kalau menurut saya. Jadi kadang sholli, yang pakai sholli ini ya, sholli fardhu dzikri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah kayak mau apa gitu, kayak mau keluar tuh, Allahu Akbar gitu. Ada yang kayak gitu kan. Kadang terus kemudian nggak jadi-jadi karena ada syak, ada ragu. Allahu Akbar, Allahu Astagfirullahaladzim, balik lagi, bolak-balik, akhirnya nggak jadi-jadi. Ada yang seperti itu tidak baik. Itu malah kemudian terjebak kepada syak tadi, ragu-ragu tadi. Nah, jadi kembali lagi, bahwasanya sebetulnya kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat itu luar biasa. Kita tidak jadi orang pelupa, karena ketika kita sholat kita merasakan gerakan-gerakan yang kita rasakan, sehingga pasca sholat ketika kita melakukan apapun kita akan terlekat dengan apa yang kita lakukan. Dengan terbiasa kita sholat menatap tempat sujud, dan tanpa kita terlalu banyak nengok ke kanan ke kiri ketika kita sujud, hanya melihat kepada titik tempat kita menempelkan dahi kita, kita akan terbiasa berkomunikasi secara aktif Pak.
Ciri orang komunikasi aktif itu ketika kita diajak bicara dengan orang, mata kita melihat mata orang yang mengajak bicara kita. Dan mata kita itu fokus, tidak kucak-kicik sigaran cacing. Enggak. Dan saya melihat Pak Bu, lihat orator-orator ulung dunia, Pak Karno, lihat juga ustadz-ustadz terkenal, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa lagi yang lagi populer teh? UAS. Nah, UAS. Sok lihat Bapak Ibu, kalau beliau lagi berbicara, lihat panona ucap kicit enggak. Ustadz Adi itu kalau lagi ngobrol, lihat matanya tuh fokus. Ustadz Abdul Somad juga sama. Pak Karno juga kalau lagi berbicara berapi-api, matanya sangat tajam. Itu salah satu bukti mereka mampu fokus ketika berbicara. Dan kita bisa latih dengan sholat kita. Dengan cara apa? Ketika kita sholat, mata kita hanya menatap titik tempat kita menempelkan dahi kita. Dan nanti secara teori kesehatannya, mata ini akan melalui yang namanya zoom in dan zoom out. Ketika kita mau sujud, mata kita zoom in, masuk, set. Kita bangkit dari sujud, zoom out, keluar. Kemudian kita sujud lagi, zoom in lagi. Kita berdiri, rakaat pertama zoom out. Mata kita akan terlatih dan itu adalah olahraga mata. Itu dari sholat. Pak, eta teh baru hiji. Baru satu, keterlekatan secara kognitif, secara fisik. Yang saat ini sedang saya kaji, yang sedang saya teliti dan saya temukan, luar biasa. Kalau orang sudah tahu hal ini, insya Allah sebetulnya dia tidak akan meninggalkan sholat. Karena melihat bahwa sholat itu berdampak langsung kepada prestasi kerja dia, pada prestasi hidup dia. Bapak Ibu, kalau kita dalam bekerja, Bapak Ibu yang mungkin PNS dulunya atau pejabat, kan ada penilaian kinerja ya Pak. Penilaian kinerja di dalam kehidupan pekerjaan kita, karena saya ini dosen MSDM, manajemen SDM, jadi sering mengkaji tentang ini. Itu diukur dari luaran pekerjaan kita secara fisik, diukur dari luaran pekerjaan kita secara fisik dan secara output. Luarannya apa? Ambil sederhana yang gampang saja, Misalnya pekerjaan kita seorang driver, pengemudi. Maka ukuran pengemudi itu berhasil mengemudikan kendaraannya adalah ketika dia berhasil membawa penumpang dengan nyaman dan selamat. Betul apa betul? Betul. Itu indikator kinerjanya. Si bos tidak peduli apakah ketika nyetirnya itu si karyawannya itu pikirannya kamenda-mendi, hatena kamenda-mendi, tidak peduli. Yang penting luarannya dia bisa nyetir dengan smooth, soft, lembut, dan kemudian lancar sampai tepat waktu dan selamat. Itu indikator kinerja untuk pekerjaan kita. Akan tetapi dalam pekerjaan kita sholat, ini indikator kinerja sholat kita itu oleh Allah dinilainya dari 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, kayak tadi gerakan-gerakannya, salah satu saja, gerakannya masih banyak yang perlu dijelaskan sebetulnya. Yang kedua, aspek pikiran. Yang ketiga, aspek hati. Jadi kombinasi ketiga aspek itu yang malaikat catat ketika kita sholat. Problemnya adalah aspek pikiran dan hati ini gampang berubah. Hanya dalam waktu 1 detik kita lagi khusyuk enak sama Allah, ingat ya Allah maafkan hamba, dosa-dosa hamba maafkan. Keur kitu teh inget, aduh isukan wayah bayar cicilan. Poho
teh ingat karena cicilan, aduh duit nanti mana besok bayar cicilan belum ada duitnya. Itu tuh sedetik yang lalu lagi ingat sama Gusti Allah, detik berikutnya ingat karena hutang. Habis itu teh malah ingat kalau teh ke sholat ingat teh, gimana besok malah saya mau pinjam aja ke kakak, tapi kakak teh katanya lagi tidak punya uang ya, kayaknya ke adik saja. Akhirnya kira sholat teh mikir isukan bayar hutang kumaha carana, lupa dengan Allah. Banyak terjadi nggak Pak? Sering unggal waktu tiap sholat orang terpoho terus Gusti Allah. Ingatnya teh dunia aja, betul nggak? Betul. Memang kata Allah di dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya insan itu lihubbil khairi, mencintai dunianya itu lasyadid, betul-betul sangat teramat. Kata Gusti Allah tuh, orang tak ada karena dunia dengan duit harta kita teh kayak berlebihan kadang mah nepikeun ka salat ge ingetnya tuh sama duit, sama harta, sama dunia, sama makhluk. Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita udara, dicuekeun ketika kita sholat. Seringnya mau begitu ya enggak Pak? Betul banget. Pribadi juga sama mengalami, makanya ini lagi melakukan training dan terapi gimana caranya agar sholat itu udah dunia masih sejenak kita lupakan, dan karena yang akan menjadikan kita stres, pusing, depresi sampai ke crazy atau gila ya dunia. Sok ibu bapak pernah mendengar dalam sejarah orang yang dekat dengan Allah, orang yang berpikirnya akhirat, gimana saya ketika nanti munkar nakir bertanya kepada saya bisa jawab atau tidak? Nanti di alam kubur saya dicampakkan oleh Allah atau tidak? Nanti saya di alam kubur sendiri gimana di sana sama siapa saya? Kalau orang yang suka berpikir seperti itu, pernah nggak dalam sejarah dia jadi orang gila? Tidak ada. Tidak ada. Orang yang mengalami stres, depresi pasti urusan dunia, pasti urusan makhluk. Makanya kemudian salah satu strategi kita agar kita menikmati sholat kita, jadikan sholat itu bagian dari istirahat kita memikirkan penatnya, sumpahnya, rumitnya dan kompleksnya urusan dunia. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah keluar masuk rumah, Bilal kok gak datang ya, kemana nih Bilal gak datang. Nabi udah dalam kondisi sumpah, suntuk, bete gitu, nunggu sholat gak datang, karena petanda masuknya waktu sholat itu zaman Rasulullah adalah Bilal datang, karena Bilal petugas adat dan dia mengontrol apakah ini sudah datang waktu sholat atau tidak. Dulu bahkan belum ada jam dinding, apalagi jam digital, belum ada. Jadi yang ngontrol pergerakan, oh ini sudah masuk waktu zuhur, itu Bilal. Ketika Bilal sudah mengatakan ini udah pas waktunya, dia ketuk pintu Rasul, ya Rasulullah, as-sholat. Ketika Bilal datang, Rasulullah senang banget ketika kata Bilal as-sholat, bahagia luar biasa, berbinar-binar wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis-sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Makanya kemudian ada ungkapan as-sholatu rohatul mu'mini. Sholat itu istirahatnya orang yang beriman. Istirahat dari apa? Mikiran duit. Istirahat mikiran apa? Istirahat mikirin pekerjaan, istirahat mikirin urusan dunia. Ketika sholat hanya fokus, kita ingat kepada Allah. Jadi salah satu kita bisa menikmati sholat itu memang harus kita lupakan dunia itu. Tapi tadi udah lupa, kita ingat sama Allah, ingat sama hutang, balik lagi itu ke urusan dunia.
ingat sama atasan, ketika sebelum atasan teh nyarekan kemarin sama saya, ingat sama atasan, sepel enak hati ini. Ingat sama bawahan, ingat sama kerjaan belum selesai, aduh ini target belum terselesaikan. Akhirnya ujung-ujungnya ya sholat itu tidak jadi istirahat, malah jadi tempatnya kita stres. Karena kita mikirin dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita ingin membedah secara mendalam perlu waktu yang sangat cukup lumayan panjang. Karena yang saya temukan bahwa kalau kita ingin menikmati sholat, maka 3 unsur tadi, pikiran, perasaan, dan tindakan itu harus kita ketahui bagian-bagian mana saja yang harus kita garap dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita ketika kita sholat. Karena saya kembali lagi tadi bilang, indikator kinerja sholat kita itu tidak hanya dinilai dari gerakan fisik kita berupa fikih kita, tetapi dinilai oleh Allah melalui malaikatnya. Pikiran kita ada enggak bareng dengan sholat, hati kita ada enggak bersama dengan Gusti Allah. Kalau 3 itu sudah kita mampu untuk melakukannya, maka sholat khusyuk itu sangat mudah untuk kita dapat. Dan kemampuan kita menggabungkan ketiga unsur tadi, pikiran, perasaan, dan tindakan itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan Pak Bu, keterampilan. Apa sih definisi keterampilan? Kata orang Kulon, keterampilan itu skill. Kata orang Jawa mah deket-deket sama sikil, tapi beda ya, skill sama sikil. Jadi sikil mah kaki. Skill itu keterampilan. Dari kata terampil. Apa sih keterampilan? Kemampuan kita melakukan sesuatu yang memenuhi standar tertentu, itu keterampilan. Dan keterampilan itu Pak Bu tidak hanya sekedar kita tahu dan berhenti pada tahu, tetapi setelah tahu kita praktek. Praktek itu, coba Bapak Ibu pernah latihan naik sepeda? Naik sepeda roda 2 ya, yang roda 2 bukan roda 4, roda 4 mah gampangnya. Anak usia 3 tahun juga udah bisa. Yang roda 2, Bapak Ibu pasti sudah tahu teorinya. Oh, naik dulu, naik pedal, naik sadel, kemudian injek pedal, kemudian diputar. Itu teorinya. Tapi ketika Bapak Ibu pertama kali belajar naik sepeda, pasti jatuh dulu, ya enggak? Itulah yang namanya keterampilan. Ketika kita ingin raih, kita harus siap diserelep terpeleset dulu. Jadi setelah kita tahu teorinya bagaimana kita bisa sholat khusyuk, kita harus praktek. Ketika kita sudah praktek, kok nggak bisa khusyuk ya? Jangan frustasi dan jangan menyalahkan diri. Ini mau udah nggak ada bakat saya jadi orang yang sholatnya khusyuk. Bukan begitu. Itu kayak tadi kita sudah diserelet naik sepeda, udahlah saya tinggalin aja, nggak bakalan saya diajar lagi naik sepeda. Ya udah, seumur-umur nggak bisa naik sepeda. Kalau sekarang Bapak Ibu kok kurang menikmati ya saya sholat sama nggak sholat kok sama aja. Berarti itu pertama belum tahu ilmunya, yang kedua belum mempraktekkannya. Kalau sudah tahu ilmunya, kemudian praktek di mana mengkondisikan pikiran, mengkondisikan batin, mengkondisikan gerakan ketika sholat, dan terus kita cobakan terus. Nanti Pak Bu, ketika pas waktunya kita tidak khusyuk, mudah sekali kita narik kembali dan khusyuk kembali dalam sholat. Dan ketika kita khusyuk dalam sholat, subhanallah, ini air mata kadang kalau pas lagi kondisi kita tuh lagi merasa dekat dengan Allah, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ini cai sholat geliren-geliren muruput keluar terus. Ketika kita sholat syukur kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau takdir hamba bisa sholat saat ini di tengah mungkin jutaan
ratusan juta, miliaran orang yang tidak tertarik untuk melaksanakan sholat dan tidak engkau beri hidayah untuk sholat. Engkau beri hidayah hamba untuk sholat. Terima kasih ya Allah. Ketika kita melihat mata kita melihat tempat sujud, terima kasih mata ini engkau masih berikan penglihatan ya Allah. Terima kasih mata ini masih bisa melihat tempat sujud, tempat ruku, masih bisa melihat tangan ini telunjuk ini mengangkat sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Itu syukur ketika kita sholat, dan itu pekerjaan batin. Ini pintu batin menuju khusyuk adalah diantaranya dengan syukur. Dan pintu batin, pintu emosi kita untuk khusyuk di dalam sholat itu sudah saya cek itu lebih dari 10 Pak. Bayangin lebih dari 10 kalau dibahas satu persatu, satu pertemuan satu, wah lama banget. Tapi kalau sudah tahu sangat mudah. Kapan ketika kita sholat mau kita panggil pintu apa? Pintu tawadhu. Itu mohon maaf yang saya sharekan di grup itu salah satu beberapa video-video saya ceramah tentang pintu-pintu menuju khusyuk dari aspek batin. Ada syukur, ada tadarruk, ada tawadhu, kemudian ada lagi khauf, ada toma', kemudian ada banyak, ada sekitar 10-an. Dan ketika kita mau milih, tergantung ada doa, kondisi apa kita. Kalau misalkan kita lagi suntuk, lagi kita tuh bete kok dengan, kalau kata bahasa Sunda mah netek semplek, nincak semplak. Ini salah, itu salah. Kalau kita lagi kondisinya seperti itu apa yang kita panggil? Taslim namanya. Jadi ketika kita sholat itu taslim itu apa? Give up, nyerah apapun yang Allah takdirkan kita terima. Itu kemudian setelah selesai sholat Pak, insya Allah itu bete itu hilang. Itu bete, sumpah, itu insya Allah hilang setelah kita sholat. Pintunya banyak. Tidak cukup kayaknya untuk satu pertemuan kita bahas. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita terus perlu belajar dan terus belajar bagaimana kita bisa mencapai sholat yang berkualitas, sholat yang memenuhi standar, dan kita harus berupaya mencapai keterampilan dalam sholat yang itu menurut Allah. Kemudian Allah melihat kita, dia itu kalau sholatnya bagus, khusyuk. Bayangin kalau Allah ngasih jempol kepada kita ketika kita sholat, Pak Uwed mah sholatnya bisa kesan Gusti Allah, senang banget. Pak Agung kalau sholatnya Gusti Allah bagus, senang banget. Tapi itu perpaduan pikiran, perasaan, dan tindakan itu harus menyatu. Pikiran kita ada bareng dengan sholat kita. Kita rasakan gerakan perubahan gerakan dalam sholat. Gerakan kita diciptakan yang betul-betul memperlihatkan saya serius bertemu denganmu. Hati kita tadi 10-an pintu menuju khusyuk. Kita bisa lagi semuanya boleh atau 1, 2, 3 juga boleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.